Lagi-lagi kita kedatangan produk mikrofon wireless flagship dari brand Saramonic. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Saramonic Blink 500 B2 Plus. Jadi ini adalah turunan dari Blink 500 karena udah ada beberapa cabang juga ya di seri Blink 500. Emang ini bukan mikrofon yang berada di jajaran low budget sebenarnya, harganya mungkin bisa dibilang cukup pricey juga, tapi memang karena mikrofon ini berada di jajaran yang cukup tinggi, berada di jajaran flagship, dimana kalau kalian adalah content creator yang mungkin udah mulai serius dan kualitas audio di dalam video kalian itu udah mulai diprioritaskan, menurut gua ini patut juga buat kalian pertimbangkan. Buat harganya sendiri, MSRP-nya di Indonesia itu dijual dengan harga 2,3 juta rupiah. Tapi kalau kalian ikutin video ini, kalian bakal paham kenapa dengan harga tersebut mikrofon ini masih patut buat dipertimbangkan. Impresi awal mikrofonnya ini bener-bener mewah banget. Pas gua coba pegang gitu ya, bener-bener kerasa ya ini adalah mikrofon flagship gitu ya. Walaupun ukurannya kecil, dia tetap memberikan rasa bobot dan build quality yang bener-bener mewah. Dan fun fact-nya, mikrofonnya langsung gua pakai juga sekarang buat syuting video ini. Jadi kalian bisa sambil nilai juga bagaimana kualitas suara yang diberikan oleh si mikrofon ini. Tapi yang gua langsung notice adalah fungsi dari mikrofonnya sendiri yang gua rasa mungkin bakal jadi solusi untuk beberapa content creator. Jadi di sini dia punya klaim itu fungsi mikrofonnya 4-in-1 atau 4-in-1 gitu ya, 4-in-1. Dari arti 4-in-1 tersebut sebenarnya adalah dia bisa output ke kabel TRS kalau kalian ke kamera normal, TRRS kalau kalian ke kayak smartphone yang pakai jack 3,5 mm, tapi dia bisa juga langsung untuk diadapt ke USB Type-C ataupun Lightning port kalau kalian pakai iPhone sebelum jajaran iPhone 15 gitu ya. Jadi yang cukup menarik juga dengan klaim dia bisa output ke 4 output tadi, dia semua adapternya itu semuanya langsung ditaruh di dalam casingnya kayak gini. Jadi kalian tinggal pasang aja di receivernya dan kalian bisa sesuaikan. Misalkan kalian pengen ke iPhone 15, kalian pakai yang Type-C, pakai iPhone yang dulu, kalian pakai Lightning, itu tinggal pasang aja di receivernya dan bisa langsung connect. Nah, yang menarik sebenarnya yang agak beda gitu ya dari demonstrasi mic-mic lain yang pernah gue coba, selain dia bisa diadapt dan semua aksesorisnya tadi si adapternya itu langsung berada di sini karena ya kebanyakan itu nggak langsung ada di dalam sini ya. Jadi ini tipenya itu kayak DJI mic yang si adapternya juga langsung di sini. Tapi for context, DJI mic yang versi pertama aja itu harganya 3 jutaan untuk versi 1 transmitter. Sedangkan di sini kita dapat 2 transmitter gitu ya dengan harga di sekitar 2 jutaan. Nah, tapi dengan fungsi tadi, jadi dia kan punya output analog dan juga digital. Keduanya itu bisa output secara bersamaan simultaneously. Jadi kalian bisa pakai satu mic ini, kalian sambil live stream di sebuah smartphone atau kalian juga masuk juga ke kamera gitu ya. Jadi bisa kedua device sekaligus gitu. Yang menurut gua, di gua sih mungkin belum kepake, tapi ya menurut gua dengan sekarang banyak content creator yang live stream juga buat jualan, mungkin itu bakal jadi hal yang cukup solutif juga. Buat kelengkapannya sendiri juga otomatis sudah komplit. Kalian udah berasa lah dari unboxingnya, rasanya emang kayak sebuah produk yang cukup premium. Dan kalian udah dapat dead cat juga kalau misalkan syutingnya di outdoor gitu ya, di kondisi yang berangin. Sama dia juga sebenarnya bisa dipasangin pakai magnet. Jadi di sini kan karena gue pakai kemeja, kita pakai sistem jepit aja. Tapi kalau misalkan kalian kayak pakai kaos doang, nggak ada poin-poin buat jepitin, dia kayak mic yang udah berlaku sekarang gitu ya tipenya, itu dia bisa pakai magnet juga. Jadi ya cukup useful lah. Cuman di sini yang jadi sedikit di bawah ekspektasi gua tadinya ngira mikrofon ini bakal support penggunaan live mic gitu ya. Tapi ternyata enggak, di sini dia cuma mikrofonnya langsung built-in aja di transmitternya. Tapi ya itu mungkin tren yang memang kita menuju ke sana gitu ya. Sekarang mikrofon dan konten kreatornya sendiri juga itu udah jarang banget yang pakai lav mic. Rata-rata udah langsung aja si mikrofon wirelessnya, transmitternya langsung nempel di badan mereka. Jadi ya mungkin itu. Tapi gua rasa ya worth to know juga gitu ya kalau kalian pengen beli mikrofon ini. Keseluruhan experience gua nyobain mikrofon ini so far nggak ada isu sama sekali. Kita coba pakai kamera, kita coba pakai smartphone gitu ya, pakai Android, pakai iPhone, semuanya berjalan dengan lancar.
besar, dan kualitas suara yang diberikan itu bener-bener cakep banget gitu. Suaranya proper banget, yang gua rasa kalian akan familiar juga gitu ya kalau kalian udah biasa pakai mikrofon Saramonic. Dia membawa kualitas suara yang sangat bagus. Sama di sini noise cancellingnya juga yang kita lihat sih, atau yang kita dengar harusnya ya, yang kita dengar itu processingnya lumayan bagus. Walaupun tim ST Media seperti biasa lebih prefer penggunaan suara yang naturalnya aja, tapi ya di sini kalau misalkan kalian di kondisi yang mungkin terlalu ramai atau gimana, untuk emergency dia ada noise cancellingnya dan processingnya lumayan bagus. Tapi ya mungkin silahkan kalian nilai sendiri aja dari video pengetesan berikut. Dan di siang yang panas ini, di sore yang panas ini, gue bakal ngetes Saramonic Blink 500 B2 Plus gitu ya. Yang udah-udah, kalau Saramonic kita ngetes, no complain gue gitu ya. Dan gue suka banget sama nih mic. Waktu launching itu gue udah kepincut sama nih mic, tapi baru dikirimin sekarang gitu ya. Cukup lama dari sebelum puasa launching, tapi tidak apa-apa. Di sini gue bakal ngetes jaraknya. Ini udah jauh banget sih. Gue nggak tahu kalian berharap apa dari gue untuk ngetes mic ini bisa sejauh apa. Mungkin kalian udah nggak bisa ngeliat gue di kamera gitu, karena kita pakai lensa 27 mm juga. Ini udah cukup jauh. Kita bakal ngetes noise cancellation atau noise cancelling dari Saramonic Blink 500 B2 Plus. Sorry kalau salah namanya gitu ya, tapi ya udah, gue sih didengerin sih, di dalam ruangan sih bagus dia buat nahan suara AC. Cuman ini gue bakal coba nyalain aja. Ini sekarang noise cancellation-nya nyala, Bu. Udah berubah suaranya? Oke, udah berubah suaranya. Dan sekarang dengan HP, biasanya penyakitnya itu adalah di sound. Sekarang dengan Saramonic gitu ya, ada beberapa opsi untuk ke HP dan ke kamera. Kalian tidak perlu pusing lagi untuk syuting mencolok gitu ya, kelihatan. Dan sekarang kita ngetes menggunakan IQ Z7 gitu ya. Sekarang receivernya nyolok di HP. Mungkin sekalian gue ngetes noise cancellingnya di sini, dan sepi nih. Kalau gue ngetes noise cancelling itu sepi. Ini noise cancellingnya nyala, dan ini ada kebetulan motor lewat. Nah, gimana dia bisa meredam suara motor tersebut? Gue nggak tahu bagus apa enggak. Dan tuh kan, mungkin ini ada berapa 1-2 mobil, tapi mobilnya tuh nggak seberisik tadi, gitu kan? Ya harusnya sih sama ya. Habis ini kita bakal ngetes dengan menggunakan iPhone. Dan sekarang kita ngetes pakai iPhone 12-nya Wowo. Dan kalau kalian nanya, Bang, itu berdiri Bang? Iya, berdiri. Tadi gue disuruh benerin motor Vario gue. Dan kalau kalian mau noise cancellingnya gitu ya, kalau kalian, Bang, noise cancelling nggak ada nih, gue kasih nih noise cancelling ini. Kurang lebih kayak gini untuk suara noise cancellingnya. Nih ada mobil lewat satu gitu kan, harusnya mulai agak kenceng juga. Ada mobil 2 lewat. Gimana untuk kualitas suaranya, bagus enggaknya? Nah ini kalau tes noise cancelling tuh kayak gini, bisa meredam suara sekitar apa enggak. Nah itu contohnya satu motor agak riuh berisik. Itu juga udah. Habis ini balik ke Erwin, kita sih kepanjangan, gak bakal masuk semua juga. Jadi gue sia-sia ngomong begini panjang-panjang. Adios. Overall, ini adalah mikrofon yang menurut gue cukup recommended juga buat kalian pertimbangkan. Kalau kalian adalah content creator yang memang udah mulai serius di dalam skala produksinya, yang cukup memprioritaskan kualitas audio. Sebenarnya sih emang bukan mikrofon yang cukup murah, tapi dengan apa yang ditawarkan, dan kalau kita lihat persaingan dengan kelas level kualitas yang sama, yang menurut gue di sini contender paling kuatnya adalah DJI Mic gitu ya, DJI Mic. Ini sebenarnya harganya termasuk perusak harga juga gitu ya. Dengan harga di 2 jutaan awal, 2,3 juta, kalian bisa mengalahkan mikrofon yang harganya 3 jutaan itu satu transmitter. Seingat gue belum pernah bahas juga, tapi seingat gue kayak DJI Mic itu yang versi 2 transmitter aja, ini pun yang Gen 1 ya, yang versi 2 transmitter aja tuh setahu gue udah nyentuh 5 jutaan gitu. Jadi menurut gue ini pastinya bisa jadi solusi banget, apalagi ini juga alternatif yang disediakan sama brand yang udah punya nama gitu. Secara reputasi Saramonic ini udah dikenal dan udah bermain juga di dunia content creator Indonesia itu cukup lama. Jadi menurut gue ini salah satu, kalau kalian pengen irit budget gitu ya, di level produksi dengan audio yang sangat bagus, menurut gue ini patut buat dipertimbangkan. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar.